Mau kemana kamu? Mau nyebrang laut, Om. Ke kekasihku. Naik ASDP Indonesia Ferry aja. Mau tahu caranya? Mau, Om. Pertama, buka website Ferry di browser kamu. Baik, Mas. Yang kedua, pilih tanggal dan jam berangkat dan pulang. By the way, kalau naik ASDP Indonesia Ferry bawa motor bisa, Om? Bisa naik mobil, bus, truk juga bisa. Ketiga, isi biodata sesuai nama yang tertera pada tanda pengenal kamu. Boleh SIM, paspor, atau KTP. Perhatian, wajib diisi secara benar dan lengkap ya. Kamu bisa melakukan metode pembayaran yang kamu mau. Setelah dibayar, tiket akan dikirim via email. Lalu, scan QR Code dan cetak boarding pass di pelabuhan. Sekian tata cara pemesanan tiket ferry online menggunakan Ferry. Ferry, naik ferry easy. Dari pagi antri, udah nunggu lama baru jalan sesenti. Itu dulu, kapal penuh, nunggu lagi. Kapan sampai kalau gini? OMG, tolong Hayati. Itu dulu. Kalau aja ada cara yang lebih easy, ingin ku bisa beli online. Udah bisa beli di Ferry. Naik Ferry easy. Sekarang beli tiket ferry di Ferry. Naik Ferry easy. Tinggal beli di ferry.com. Download di aplikasi. Semua kendaraan bisa naik ferry. Mobil, truk, motor, bus tinggal klik bayar easy. Sampai pelabuhan, tiket tinggal scan langsung pergi. Tiket ferry di Ferry. Naik ferry easy. Ferry dipersembahkan oleh ASDP Indonesia Ferry. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyapa mungkin Pak Menteri, apakah sudah hadir di Zoom kami? Boleh dikasih lihat nggak, Sil? Mungkin sambil menunggu saya mau mengundang Bu Ira dan Pak Yusuf Hadi. Ibu Ira di root kami. Pak Yusuf Hadi. Sudah join belum? Selamat pagi Bapak Menteri. Ya udah nggak apa. Mungkin saya izin duduk. Ya. Bapak DN boleh bergabung di sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi. Yang kami hormati juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang kami hormati dan sayangi Ibu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ibu Ira Puspadewi beserta jajaran direksi yang hadir. Bapak dan Ibu teman-teman media yang hadir hari ini di Hotel Grand Mercure. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan kita bisa berkumpul kembali di sini. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan ASDP menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Mungkin menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini, ASDP sudah siap untuk melayani pengguna jasa menyeberang dengan aman, nyaman, dan selamat. Tanpa panjang lebar, mungkin kami akan mulai. Pak Menteri, mohon izin, Ibu Dirut akan menyampaikan laporan terhadap kesiapan ASDP untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Kepada Ibu Ira, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir secara fisik maupun ada di daring, dan seluruh teman-teman media yang hadir pada hari ini. Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak
karena Bapak di tengah waktu yang kami sangat tahu padat menyempatkan untuk hadir secara daring. Dalam kesempatan ini Pak, kami izin melaporkan bahwa ASDP sudah melakukan persiapan terkait dengan nanti Nataru, yaitu yang akan kami pantau secara khusus di 10 lintasan di seluruh Indonesia, yang secara sejarahnya memang memerlukan pantauan khusus terkait dengan traffic yang diperkirakan akan naik di periode Nataru. Dapat kami laporkan secara khusus bahwa kami memprediksi akan terjadi penurunan di Merak, yaitu sekitar 19% dari tahun lalu, dan di Ketapang sekitar 35% dari tahun lalu. Kami khusus menggarisbawahi di lintasan 2 ini terkait dengan tren seperti biasanya, bahwa ini adalah lintasan yang paling ramai jika terjadi ke libur-libur khusus. Dapat juga kami sampaikan bahwa dari perhitungan kami dengan estimasi ini diperkirakan bahwa kapasitas yang terpasang di lintasan Merak Bakauheni adalah lebih 36% dari yang dibutuhkan di saat puncak, sementara di Ketapang Gilimanuk lebih 29%. Satu hal yang ingin kami laporkan juga Pak Menteri, insya Allah, dan ini kepada teman-teman media juga dapat kami garis bawahi, bahwa antrian yang sangat panjang kita harapkan akan sangat diminimalkan, atau insya Allah bisa dikelola dengan lebih baik jika seluruh partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan reservasi online melalui ferizi.com, baik di apps maupun di website, dan yang kedua dengan reservasi offline di gerai Alfamart. Saat ini itu yang dapat dilakukan, dan kami mohon, kenapa kami sampai mohon kemurahan hati, kebaikan Pak Menteri untuk hadir, karena kami yakin kalau Pak Menteri yang hadir dan menyampaikan bahwa program online ini bukan hanya programnya ASDP, tetapi programnya Kementerian Perhubungan atau pemerintah. Tentu saja di tengah keadaan pandemi yang belum juga usai, walaupun mudah-mudahan segera usai, dengan adanya reservasi online ferizi.com, maka kita dengan lebih baik bisa mengelola crowd atau antrian dan human interface yang makin minimal. Orang tidak akan datang ke pelabuhan untuk membeli tiket, tetapi bisa dan kita mohon dilakukan dari rumah. Saya kira itu yang dapat kami laporkan, Pak Menteri, Pak Dirjen. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa, sebanyak-banyaknya dari kami, penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan terhadap ASDP dan khususnya program reservasi online ini. Kita harapkan Nataru akan berjalan dengan sukses, selamat, sehat, nyaman bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira atas laporannya. Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, untuk memberikan arahan. Bapak mungkin memberikan sambutan dan juga arahan kepada kami atas persiapan menyambut Nataru. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen Darat, Direktur Utama ASDP, dan juga teman-teman media. Saya bergembira bahwa semua sektor perhubungan melakukan satu inovasi-inovasi, di mana inovasi itu adalah merespon dengan arahan yang sudah kita arahkan agar upayakan menggunakan IT atau pembayaran
yang menggunakan IT. Oleh karenanya, saya menyambut baik dengan adanya Ferizi, artinya masyarakat-masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kegiatan ASDP bisa dilakukan dengan pembayaran online ataupun cara-cara tidak berhubungan langsung antara penumpang dengan petugas-petugas. Nah, ini tentu manfaatnya banyak sekali. Satu, manfaatnya tidak terjadi satu kontak. Yang kedua, memberikan suatu kepastian bagi masyarakat bahwa masyarakat mendapat kepastian untuk berangkat dan pulang melalui satu penyeberangan tanpa mereka berlama-lama di satu tempat penyeberangan. Kita tahu kalau itu terjadi proses menunggu karena mereka harus mengantri di satu gerai, maka mengakibatkan penumpukan itu semakin banyak. Dan ini juga di masa liburan Nataru pasti cukup banyak pergerakan-pergerakan terjadi dari pulau ke pulau, terutama di lintasan Merak, Bangkauni, dan Ketapang Gilimanuk. Tetapi ada 11 lintasan yang dikelola secara masif oleh ASDP. Nah, oleh karenanya saya mengimbau melalui rekan-rekan media agar mereka yang berkeinginan untuk bepergian dan menggunakan fasilitas penyeberangan ASDP kiranya memanfaatkan Ferizi secara maksimal. Ferizi saya pikir Bu Dirut agar disosialisasikan begitu mudah cara melakukannya. Jadi kalau orang dari Jakarta mau ke Merak, mereka perkirakan jam 3 akan tiba di Merak, maka mereka sudah memesan satu kapal yang katakanlah 330 hingga satu terjadi tidak penumpukan. Apa yang dilakukan tentang kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan cukup baik, dan ini bisa menjadi satu cara kita dapat melakukan pergerakan-pergerakan di beberapa tempat. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengapresiasi bahwa ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan BPTD, di mana Kementerian Perhubungan akan memberikan bantuan paling tidak 600 personel ke tempat-tempat tersebut. Satu hal yang penting juga untuk dilakukan, kita mengharapkan agar kendaraan odol tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas penyeberangan ini. Dan ada lagi yang mungkin satu inovasi yang dilakukan oleh ASDP adalah pembukaan lintas penyeberangan dari Ketapang menuju Lembar. Artinya mereka yang akan ke Lombok, mereka tidak perlu melalui jalan darat, tetapi langsung ke Lembar. Dan ini sudah dioperasikan nanti tanggal 25, dan ini menjadi satu hal inovasi yang baik dan saya memberikan apresiasi. Oleh karenanya, marilah kita dukung apa yang sudah direncanakan ini, dan insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Menteri. Pesannya sangat jelas supaya kami tetap menjaga dengan Verizi ya Pak ya. Apabila pengguna jasa sudah memesan melewati Verizi, maka tidak akan terjadi kontak dengan petugas, juga mendapatkan kepastian untuk berangkat dan menghindari mengantri terlalu lama. Mungkin selanjutnya kami ingin mengundang Pak Dirjen Darat Bapak Budi Setiadi untuk memberikan sambutan dan juga mungkin ada sedikit paparan dari Pak Dirjen kepada arahan dari Pak Dirjen, kami persilakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang saya hormati Bu Dirut ASDP, Bapak sekalian dan rekan-rekan media. Saya tidak menyiapkan paparan dalam kesempatan ini, namun demikian saya akan cukup jelas yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan, karena apa yang kami lakukan semuanya adalah menjadi arahan beliau untuk bisa kami implementasikan bersama dengan operator untuk memudahkan masyarakat dan juga menyangkut masalah keselamatan. Ada beberapa catatan penting yang tadi kami catat, Bapak sekalian, terutama teman-teman media, yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, dan memang ini sudah kami rapatkan beberapa kali. Yang pertama adalah terkait untuk pembukaan short sea shipping yang dari Banyuwangi, dari Ketapang langsung ke Lembar. Dan ini juga pembahasan cukup lama, kami menjabarkan apa yang menjadi arahan Pak Menteri Perhubungan untuk mengurangi terhadap kepadatan lalu lintas dan juga waktu masyarakat dari Padang Bae ke Bali. Dengan demikian, ini kita harapkan akan menjadi untuk pengembangan baru terhadap beberapa lintasan penyeberangan yang kami bangun berikutnya juga akan menggunakan konsep yang seperti ini. Jadi penyeberangan sangat memungkinkan, ada beberapa pengembangan yang kami lakukan karena memang adanya perubahan terhadap perilaku masyarakat dan juga kondisi terhadap infrastruktur yang di satu daerah. Kemudian yang kedua, selain tadi kami juga akan membuka sebagaimana arahan Pak Menteri tanggal 25 Desember ini, seyogianya tadi tanggal 15, namun demikian ada hambatan terkait masalah dermaga yang akan kami gunakan, ada penyesuaian sehingga kami akan undur untuk pembukaan lintasan baru dari Lembar sampai dengan ke Ketapang. Ini kami robah nanti tanggal 25. Dan kemarin sudah ada beberapa operator yang siap untuk menyediakan kapalnya dan sudah kami lakukan juga konsolidasi untuk kesiapan terhadap operasional kapal yang langsung tidak menggunakan dari Ketapang Gilimanuk atau kemudian Padang Bae Lembar, tapi langsung kemudian dari Ketapang langsung ke Lembar. Kemudian yang kedua, ini juga tadi Pak Menteri juga cukup jelas menyampaikan kepada teman-teman media, namun memang ini dalam rangka penanganannya dan juga pelaksananya. 2 minggu terakhir ini kami sudah konsolidasi dan juga meminta masukan dan pendapat juga dari beberapa asosiasi terkait penanganan overloading, overdimensi di penyeberangan. Sebetulnya ini sudah pernah kami lakukan, tapi sifatnya masih terkait masalah edukasi dan juga sosialisasi. Kami belum melangkah kepada menyangkut masalah pelarangan atau penegakan hukum. Dan yang pertama kami lakukan sebetulnya lebih fokus untuk melakukan pilot project untuk penanganan odol di penyeberangan adalah di Merak Bakauni dan Ketapang Gilimanuk. Namun demikian, karena semangatnya BPTD yang lain, juga sebetulnya secara masif juga banyak BPTD yang sudah melaksanakan ini juga, namun sifatnya masih edukasi, sifatnya masih sosialisasi. Dan di 2 minggu terakhir, kami akan melakukan satu perubahan skema dan meningkatkan dari metode sosialisasi dengan edukasi menjadi penegakan hukum atau sifatnya lebih represif. Namun karena melihat situasi dengan pandemi COVID-19 dan kemudian cukup jelas arahan Pak Presiden bahwa menyangkut masalah logistik juga harus diprioritaskan, diutamakan. Namun yang diingat bahwa semuanya tidak juga mengabaikan aspek keselamatan. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kami akan memperkuat bagaimana pelarangan odol yang tidak boleh menyeberang. Namun demikian kami akan melihat situasi sampai dengan bulan Januari. Dan sebetulnya kita sudah punya satu skema, satu metode. Kalau kendaraan truk yang overloading, overdimensi tidak boleh menyeberang, seperti apa perlakuannya? Dan ini juga sejalan bahwa kami tidak melakukan hanya yang di Merak Bakauni saja, tapi juga termasuk yang di pelabuhan yang dikelola swasta, yang di Bojonegara. Dan kami sudah koordinasi juga. Jadi apa yang menjadi arahan Pak Menteri Perhubungan memang masih dalam tahapan kami untuk melakukan sosialisasi
juga menyangkut masalah edukasi, dan kita harapkan di tahun 2021 mungkin akan lebih tegas lagi dengan harapan memang semakin berkurang. Karena kemarin ada beberapa tempat sudah kami lakukan penanganan juga, tapi respon dari para pengusaha memang belum maksimal, masih belum positif. Nah, untuk itu mungkin barangkali saya butuh waktu untuk kami ketegasan sampai kemudian pelarangan untuk off-roading over dimensi tidak nyebrang. Jadi masih ada tahapan yang harus kami lakukan supaya nanti ibaratnya kebijakan yang kami lakukan tidak begitu berdampak sekali terhadap penanganan menyangkut masalah off-roading, terutama menyangkut masalah logistik. Jadi arahan Pak Menteri Perhubungan sudah dalam tahap penanganan kami untuk rekan-rekan media, dan kita harapkan teman-teman operator kendaraan logistik termasuk juga para pelaku logistiknya semakin memahami bahwa pemerintah sangat serius dalam rangka penanganan overloading dengan ofensif. Kemudian yang berikutnya para teman-teman media sekalian, memang untuk industri penyeberangan saat sekarang ini berkembangnya cukup pesat sebagaimana ekspektasi masyarakat dan juga logistik. Jadi kami melakukan penataan perubahan dengan melakukan revisi untuk regulasi kami, sangat merespon terhadap bagaimana kecenderungan perilaku logistiknya, perilaku kendaraannya, juga pasarnya, masyarakatnya. Jadi saya juga berterima kasih kepada PT SDP yang dari awal bersama kami bisa menjadi mitra yang baik untuk kami melakukan penataan sebagaimana arahan Pak Menteri Perhubungan. Kan selalu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, baik IT, baik juga terhadap kepentingan-kepentingan yang lain, terutama adalah menyangkut masalah keselamatan. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kami merasakan bahwa Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan banyak melakukan upaya untuk mewujudkan penyeberangan termasuk sungai dan juga danau sesuai dengan yang menjadi kebijakan Pak Presiden, terutama yaitu mungkin yang kami lakukan adalah pembangunan beberapa sarana dan prasarana di Danau Toba juga cukup masif. Kemudian berikutnya yang menjadi arahan Pak Presiden juga adalah dukungan perhubungan darat untuk yang ada di Kalimantan Tengah untuk food estate. Dan tidak kalah juga kami juga mendukung terhadap kebijakan Pak Presiden, Pak Menteri Perhubungan terkait masalah tol laut. Jadi tol laut ini kelanjutannya sampai dengan barang-barang itu logistik itu sampai dengan ke titik di mana masyarakat membutuhkan, itu pasti masih harus diantar lagi dengan kendaraan-kendaraan logistik kami, baik yang di darat maupun yang di sungai. Jadi Bapak Menteri menekankan kepada saya kemarin kami harus melakukan satu kajian untuk bagaimana rute-rute tol laut yang dibangun oleh Dirjen Laut itu bisa barangnya bisa sampai ke titik terakhir di mana masyarakat membutuhkan, kemudian dengan disparitas harga yang tidak terlampau tinggi sekali. Jadi kami juga sudah menyiapkan di tahun 2020 kemarin ada subsidi angkutan logistik untuk mendukung tol laut, dan di tahun 2021 sampai dengan 2024 secara bertahap kami ada peningkatan anggaran. Artinya kami sejalan dengan Dirjen Laut untuk mendukung tol laut ini bisa sampai kepada terutama logistik yang dibutuhkan masyarakat bisa sampai ke masyarakat. Yang sedang kami orientasi sekarang untuk bisa lebih dipercepat adalah yang di sekitar Agats, Pomako, dan kemudian Agats yang di Papua. Itu yang berikutnya. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini kami juga berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Dirut PT SDP yang selama ini bersama dengan kami selalu menjabarkan apa yang menjadi arahan kebijakan Pak Menteri Perhubungan, dan di antaranya yang terbaru adalah Ferry. Dengan Ferry ini berikutnya PR kami adalah selain untuk penyeberangan Merak Bakauheni ke Tapang Gilimanuk, berikutnya nanti penyeberangan lain juga akan kami lakukan dengan menggunakan Ferry untuk transaksi elektronik bagi masyarakat yang akan menyeberang. Kiranya demikian para rekan-rekan sekalian media. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri Perhubungan yang selalu mendorong terhadap kami, dan kemudian kami menjabat mitra kebetulan sama-sama visinya, sama-sama misinya dengan keinginannya untuk memperbaiki bisnis proses terhadap penyeberangan ini, yaitu ketersediaan prasarana yang baik, ketersediaan sarana, dan juga proses yang semakin baik, sehingga apa yang diharapkan masyarakat saat sekarang ini bisa kami jabarkan. Dan tidak kalah pentingnya adalah kami juga berterima kasih bahwa ASDP sudah membangun dermaga yang eksekutif di Merak Bakauheni, dan ini sejalan juga dengan itu beberapa perbaikan juga sedang kami lakukan. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, terutama kami terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan dan kemudian Bu Dirut ASDP yang bersama-sama mendorong kita semuanya untuk memperbaiki terhadap iklim atau kemudian terhadap industri penyeberangan yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen. Kami juga bangga menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan, Bapak. Pak Menteri dan Pak Dirjen mohon perkenan untuk tetap bersama kami di sambungan Zoom. Selanjutnya kami akan mendengarkan sedikit paparan dari Bapak Direktur Operasional dan Pelayanan, Bapak Yusuf Hadi, Ketua Posko Nataru tahun 2020-2021. Kepada Pak Yusuf Hadi kami persilakan. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab Pak dengan rekan-rekan media. Jadi mungkin Pak Menteri dan Pak Dirjen mohon berkenan untuk tetap bersama kami. Silakan Pak Yusuf Hadi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Menteri Perhubungan. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan jajaran Kementerian Perhubungan. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dirut PT ASDP dan seluruh jajaran PT ASDP, serta yang kami sangat banggakan teman-teman media yang hadir pada forum rapat kali ini. Mohon izin Pak Menteri, kami sampaikan persiapan PT ASDP untuk Posko Nataru operasional di tahun 2020 dan 2021. Periode Posko atau periode operasional Nataru yang akan kami laksanakan itu akan berlangsung 2 fase atau 2 periode. Periode pertama 18 sampai 24 Desember dan periode kedua 26 sampai dengan 4 Januari 2021. Lintasan yang dipantau secara nasional ada 10 lintasan, tetapi kami berada di 12 cabang yang menangani 10 lintasan tersebut. Kapal yang siap untuk dioperasikan selama Nataru di 10 cabang 10 lintasan tersebut adalah 272 kapal dan juga di pelabuhan walaupun 10 lintasan dan 12 cabang, tetapi kita memantau keseluruhan Indonesia, dikhawatirkan ada hal-hal pergerakan yang di luar daripada kondisi normal itu bakal terjadi. Selanjutnya prediksi daripada angkutan Nataru tahun ini, kami prediksikan bahwa untuk kesiapan alat produksi berupa dermaga itu kita siapkan 56 dermaga. Untuk kapal 206 kapal yang di lintas pemantauan atau di 12 cabang dan 10 lintasan. Trip dibanding dengan tahun sebelumnya Pak Menteri, ini ada prediksi ada penurunan trip karena kondisi beberapa situasi dengan pandemi yang ada. Menurun 12%, penumpang diperkirakan turun 39% dibanding tahun lalu, tetapi akan lebih meningkat dari hari-hari normal atau hari-hari biasa. Roda 2 turun 38,4% dan roda 4 diperkirakan turun 21% dibanding tahun sebelumnya. Lanjut. Untuk pemantauan yang sangat dikonsentrasikan di samping seluruh cabang atau lintasan yang kita pantau, tetapi 2 lintasan besar yang tetap menjadi pemantauan serius adalah Merak Bakahuni dan kesiapan operasional di sana dengan 72 kapal yang ada di Merak dan Bakahuni. Disiapkan kapal siap operasi 55 kapal untuk di reguler dan 5 kapal eksekutif. Kemungkinan eksekutif kita akan memperbantukan 1 kapal dari lintas Lembar Lembar Surabaya, Pak Menteri, yang selama ini beroperasi mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim di Merak Bakahuni dan situasi operasional, maka kami berencana menambah 1 kapal lagi di eksekutif untuk perbantuan di Nataru. Total kapal yang beroperasi menjadi 60 unit. Kapal docking tahun ini 10 kapal dan kapal tidak operasi ada 2 kapal. Untuk lintas Ketapang Gilimanuk, jumlah kapal yang ada adalah 56 kapal,
Yang siap operasi adalah 54 kapal dan kapal yang melaksanakan docking sebanyak 2 kapal. Lanjut. Ini prediksi dari potret tahun sebelumnya. Hari peak adalah di H-3 dan H+4 dan kendaraan roda 2 untuk pergerakan kendaraan roda 2 di H+7 dan H+11 atau arus baliknya lebih padat daripada arus mudik untuk kendaraan roda 2. Lanjut. Untuk kendaraan roda 4 pada tahun sebelumnya peaknya di H-3 dan H+4. Untuk kendaraan roda 4 lebih peaknya di H-6 dan H-5. Proyeksi produksi posko angkutan Nataru khusus 2020 dan 2021. Analisa produksi posko angkutan Nataru 2021, proyeksi produksi tersebut pada Nataru kali ini di lintas Merak Bakahuni diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 19% dari produksi Nataru 2019-2020 dan rata-rata produksi jumlah kendaraan setiap harinya selama posko berlangsung di Pelabuhan Merak sejumlah 5.900 unit, kendaraan campuran dan di Pelabuhan Bakahuni 5.300 unit kendaraan campuran. Untuk kapasitas terpasang dari grafik yang ini terlihat bahwa kapasitas terpasang masih di atas prediksi demand yang ada atau di atas 36% dari demand yang akan kita layani. Lanjut. Untuk proyeksi posko 2020 dan 2021, proyeksi produksi kendaraan pada momen posko angkutan Nataru 2020-2021 di lintas Ketapang Gilimanuk diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 35% dari posko atau Nataru sebelumnya. Rata-rata produksi jumlah kendaraan setiap harinya selama produksi posko berlangsung di Pelabuhan Ketapang 4.300 unit kendaraan campuran dan di Gilimanuk 4.400 kendaraan campuran. Untuk kapasitas terpasang masih di atas demand diprediksikan 29%, kapasitas yang ada masih di atas demand yang akan kita layani. Lanjut. Kesiapan petugas kurang lebih 2.274 personil yang akan terlibat di lintas Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk yang akan kita perbantukan atau kami tempatkan. Lanjut. Protokol kegiatan layanan pembersihan kapal untuk mendukung protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan COVID, kami tetap melaksanakan dengan konsisten sejak awal pandemi sampai dengan saat ini dan insya Allah terus dilaksanakan khususnya lebih lagi pada saat Nataru tahun ini. Dengan beberapa tahapan dan kesimpulannya cuci kapal menjelang keberangkatan tetap kita konsisten lakukan, penyemprotan disinfektan di atas kapal dan beberapa titik yang kami prediksikan atau kami lihat itu diharuskan untuk dilakukan penyemprotan dan fasilitas layanan kebersihan di atas kapal tetap menjadi perhatian kita dalam protokol kegiatan layanan kebersihan dalam mendukung pencegahan COVID di lintas operasional Nataru. Lanjut. Ini gambaran pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di pelabuhan. Lanjut. Dan tadi arahan Pak Menteri memohon dan meminta kita semua agar supaya melaksanakan sosialisasi Ferizi dan Ferizi merupakan satu infrastruktur yang paling representatif di samping kondisi digitalisasi saat ini dan juga kondisi pandemi sehingga mengurangi penumpukan antrian pembelian tiket di loket, mengurangi proses interaksi fisik di pelabuhan dan pengguna jasa hanya perlu mencetak boarding pass di pelabuhan tanpa mereka harus menggunakan uang tunai ataupun bertransaksi langsung dengan petugas. Lanjut. Kesimpulan dari
seluruh persiapan di atas, secara keseluruhan ASDP siap melaksanakan posko angkutan Nataru 2020-2021. Pelaksanaan posko angkutan Nataru diperkirakan atau direncanakan berlangsung 18 Desember sampai 4 Januari. Hari peak posko angkutan Nataru diperkirakan arus mudiknya terjadi di 23 Desember dan arus baliknya 2 Januari. Prediksi produksi Nataru diperkirakan trip sejumlah 15.700 atau turun 12%, penumpang sejumlah 2.178.000 orang atau turun 34,9%, kendaraan roda 2 sejumlah 152.920 unit atau turun 38,4%, kendaraan roda 4 sejumlah 449.464 atau turun sekitar 21%. Pada 10 lintasan yang berada di 12 cabang dipantau secara keseluruhan, kapal yang siap operasi 206 kapal, dermaga yang siap operasi 56 unit, terdiri dari MB atau Movable Bridge 39 unit, dermaga pelengsengan 14 unit, dermaga ponton sejumlah 3 unit. Posko Nataru ASDP 2020-2021, ASDP menyediakan yang pertama fasilitas tiket online di Merak Bakahuni, Ketapang, Gilimanuk, dan e-ticketing di Ajibata, Ambarita, Lembar, Padang Baik, Kayangan, dan Pototano. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran Kementerian Perhubungan mempercayakan ASDP untuk mengelola pelabuhan di Ajibata dan Ambarita, dan tahun ini kita akan melaksanakan electronic ticketing di kedua pelabuhan tersebut. Pelaksanaan screening stopper di Pelabuhan Merak dan Bakahuni, Ketapang, Gilimanuk, pelaksanaan checkpoint, kami bekerja sama juga dengan pengelola jalan tol untuk menyiapkan checkpoint di Merak, yaitu di rest area kilometer 43, keluar jalan tol dan jalur Cikuasa atas. Di Bakahuni di rest area jalan tol kilometer 20, Ketapang, Gilimanuk di terminal bus Sri Tanjung, dan di Gilimanuk di terminal kargo Cekik. Lanjut. Pola operasi yang akan dilaksanakan yaitu pada saat normal pengoperasian kapal sesuai jadwal, pada saat padat penambahan trip kapal, pada saat sangat padat melakukan percepatan port time kapal tiba dan berangkat. Kesiapan petugas dan peralatan pendukung protokol kesehatan baik di pelabuhan maupun di kapal penyeberangan bekerja sama dengan para stakeholders pendukung terkait yaitu Dinas Kesehatan, Kapasdab, Infa, BPTD, KSOP, dan instansi lainnya. Untuk cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi, kami juga mengantisipasi dengan menyiapkan tugboat yang standby di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dengan bekerjasama dengan pihak Pelindo dan juga BBJ. Mulai dari H-7 sampai dengan H-9 dioperasikan kapal-kapal yang berkapasitas angkut besar dan peran aktif para stakeholders serta operator pelayaran dalam melakukan sosialisasi terkait Ferizi ini kami terus berkoordinasi agar supaya Ferizi bisa teredukasi dan bisa diminati serta diaplikasikan oleh pengguna jasa secara massal. Kapal-kapal yang beroperasi di dermaga 5 Merak adalah kapal yang berukuran panjang sampai dengan 100 meter dan memiliki fasilitas in-rem, kita sesuaikan dengan kondisi dermaga yang ada dioperasikan saat ini di dermaga 5. Dan kesiapan contingency plan yang selalu disampaikan Pak Menteri dan Pak Dirjen mengantisipasi hal-hal yang tidak kita perkirakan, yaitu ada 4 kontingensi yang kita siapkan, yaitu penanganan keadaan darurat, yang kedua kontingensi terkait sistem online ticketing, yang ketiga kontingensi terkait kerusakan kapal penyeberangan, yang keempat adalah kerusakan dermaga, kontingensinya sudah kita simulasikan, kita siapkan, dan kita telah koordinasikan dengan pihak terkait agar apabila kondisi-kondisi ini terjadi, bisa langsung mudah kita lakukan pelaksanaannya. Yang berikut kesigapan dalam pengurusan dokumen surat persetujuan berlayar akan mempengaruhi
kecepatan dan ketepatan jadwal beroperasi. Alhamdulillah KSOP setempat telah memastikan proses tersebut akan berlangsung dengan cepat sepanjang koordinasinya lebih lancar. Yang berikut ketersediaan kuota dan kesiapan penyaluran BBM. Insya Allah besok Kepala BPH Migas akan berkunjung ke Merak dan bersama Ibu Dirut kita berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas serta dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan kuota dan kesiapan BBM pada akhir tahun tersedia untuk support operasional kapal. Yang berikut kesiapan supporting dari tim Telkom juga untuk mendukung Ferizi. Tim Telkom akan mendedikasikan tim teknis dan operasionalnya di 4 pelabuhan yang ada di Nataru ini. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kunjungan Pak Menteri ke Lembar, menyampaikan arahan agar supaya segera dibuka lintasan yang lebih mengakomodir teratasinya kendaraan-kendaraan besar melewati Bali dan dukungan teknis dari tim Pak Dirjen Darat serta asosiasi rencana pelaksanaan lintas Ketapang Lembar Long Distance Ferry insya Allah bisa dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun ini. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dibanding angkutan Nataru tahun sebelumnya. Demikian Pak Menteri, Pak Dirjen, Bu Dirut dan rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi tetap kami mohon dukungan, arahan, serta petunjuk untuk pelaksanaan Nataru tahun ini. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran dan rekan-rekan media. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Hadi, Pak Direktur Operasional dan Pelayanan. Selanjutnya kami akan buka tanya jawab. Masih ada Pak Dirjen bersama kita di Zoom. Di Zoom juga ada beberapa teman media yang hadir. Untuk menghangatkan suasana pagi ini Bu, saya ingin menginfokan kepada teman-teman media, kita menyiapkan door prize. Ada 1 buah smartwatch Samsung Galaxy Fit, ada 1 buah wireless headphone JBL, ada 2 buah JBL Go portable Bluetooth speaker, dan ada 3 buah voucher OVO senilai 300.000. Jadi silakan bertanya. Ini berlaku untuk yang di Zoom juga nggak ya? Ya, oh oke, baik. Jadi mungkin kita buka 3 sesi pertanyaan, satu sesi untuk 3 pertanyaan. Pertama dengan Bapak itu pakai baju kotak-kotak. Mas Zaki, nggak kelihatan Bu dari sini. Mas Pandu, yang satu lagi ada 3. Mungkin silakan Mas Zaki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ira dan rekan-rekan ASDP, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya coba perdalam untuk Pak Dirjen dan juga ASDP, entah Bu Ira atau Pak Dirop. Untuk Pak Dirjen, kira-kira... Sebentar Mas Zaki, boleh ditayangin nggak wajahnya Pak Dirjen? Biar, Oke. Pak Dirjen ada pertanyaan buat Pak Dirjen Pak. Monggo Mas Zaki. Pak Budi apa kabar? Kabar baik Mas. Pak Jaki padahal nggak usah nanya di sini, WA aja selesai. Tambah Ellen biar eksis. Lanjut Mas. Pak. Oke. Monggo Mas, silakan Mas. Terkait antisipasi kendaraan odol Pak. Tadi Bapak menjelaskan sedikit jika kendaraan tidak bisa naik atau ya quote unquote ketangkep lah odol, itu akan dibagaimanakan gitu Pak. Itu kan kesian juga Pak dia. Lalu kalau untuk ini Pak, short shipping Pak. Short shipping kira-kira mekanismenya dan juga penggemarnya bagaimana Pak? Karena ya sedikit pemantauan beberapa waktu lalu dari Lampung panjang ke ke Tanjung Priok kayaknya masih agak-agak sepi ya Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Lalu untuk Bu Ira atau SDP, kira-kira prediksi jumlah penumpang berapa Bu untuk yang liburan panjang tadi saya agak miss. Lalu jalur mana aja Bu yang diprediksi akan padat? Karena kan biasanya dominan itu Merak Bakauni atau Bali, dan mungkin ada lagi. Mungkin yang terakhir terkait penyeberangan wisata Bu.
destinasi wisata kira-kira untuk yang liburan tahun ini prediksinya bagaimana Bu? Karena dalam keadaan COVID, terus libur panjang dipotong, apakah masih cukup mendominan? Itu aja Bu pertanyaan dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita jawab dulu atau mau langsung pertanyaan kedua, Bu? Pak Dirjen dulu, mungkin Bapak berkenan langsung menjawab, Pak? Apa enggak lanjut dulu aja? Oh, lanjut Kita dulu. kumpulin aja. Baik, Ya. Bapak, siap. Mas Pandu? Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu Bu dari Rakyat Merdeka. Izin mau bertanya, pertama untuk Pak Menteri atau Pak Dirjen nih, terkait soal ini Pak, beberapa Pemda ini kan mulai isunya itu buat pemudik yang datang ke daerah atau mudik ke daerah ini, pemudiknya ini dikarantina dulu gitu. Nah, apakah ini akan menjadi perubahan animo penumpang itu menurun gitu untuk mudik? Terus kedua, soal rapid untuk penumpang di kapal ini kan beda ya dengan penumpang di pesawat, tidak ada syarat penyertaan surat keterangan rapid test atau swab. Nah, ini bagaimana untuk menjaga agar penumpang yang naik ke kapal itu negatif gitu, dan bagaimana cara untuk mengetahui melihat penumpang ini apakah terpapar atau tidak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan tadi kan satu sesi 3 pertanyaan, ada lagi mungkin atau oke 2 dulu ya. Mungkin kita mendengar jawaban Pak Dirjen, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Selvi. Saya dulu Bu Ira ya. Nanti kurang-kurangnya Bu Ira lah. Mas Jaki, saya kira pertanyaan cukup bagus sekali. Namun demikian mungkin jawaban saya belum tentu mengenakan nih, atau kemudian sesuai dengan harapan Mas Jaki ya. Karena saya terus terang aja agak hati-hati melakukan kebijakan ini terkait masalah off-roading over dimensi. Sebetulnya kalau mungkin tegas saja saya mudah gitu kan, tinggal mungkin adalah kesiapan saya terhadap SDM-nya. Namun demikian kan ibarat saya tuh pepatah mengatakan begini, ambil ikannya jangan sampai keruh airnya. Persoalan ini kan selalu disampaikan oleh beberapa pakar transportasi. Terlampau lama menyangkut masalah off-roading over dimensi ini tidak ada ya mungkin obat yang bagus yang mujarab lah gitu kan. Nah begitu Pak Menteri Perhubungan, beliau sangat aware sekali, sangat concern sekali karena beliau kan selalu komunikasi dengan Pak Menteri PU. Jadi itu kalau dari sisi kerugian negara, belum dari sisi keselamatan, kecelakaan cukup banyak sekali dan cukup tinggi sekali karena kendaraan ini. Jadi memang tidak ada opsi lain, saya harus menjabarkan apa yang menjadi arahan Pak Menteri Perhubungan semenjak tahun 2017. Memang saya sudah punya blueprint-nya nanti sampai dengan tahun 2023. Di dalam blueprint itu peta jalannya adalah kita akan membatasi atau setiap tahunnya kita ada toleransi untuk angkutan itu boleh berapa persen kelebihannya. Tapi ini lagi saya sempurnakan lagi karena mengingat ada pandemi semuanya agak berubah. Namun demikian nih sampaikan Mas Jaki, kemarin ada beberapa opsi. Kalau kemudian kendaraannya overloading over dimensi seperti apa? Kalau saya lakukan semacam katakan penindakan atau penanganan di gate-nya yang mau masuk ke pelabuhan, saya kira nanti akan bermasalah untuk kendaraan yang lain akan terganggu. Jadi ada opsi yang sedang saya lakukan dan ini mulai hari ini kita udah mulai berlakukan. Saya sedang uji coba sebelum nanti angkutan Natal tahun baru di jalan tol sudah mulai kita lakukan tindakan. Kalau saya bilang tindakan tegas ya dari dulu tegas, kalau ditilang tegas itu. Jalannya berkembang terus, ada jalan tol, jalan nasional. Jadi masyarakat bisa memilih kemana saja. Nah sedangkan perubahan terhadap tata letak dari jembatan timbang saya, ya memang dari awal saya katakan ada yang kita tingkatkan, ada yang kita tutup, ada yang... Pak Dirjen masih terputus kita rupanya.
Mas Zaki, tapi seruan ketemu sih daripada WA. Saya terima kasih Mas Zaki dan Mas Pandu dan teman-teman media hadir. Udah agak bosen kan lewat Zoom. Saya pikir chemistry-nya beda. Kita itu makhluk sosial kan ya, tetap aja perlu ketemu tapi disiplinnya kita sama-sama disiplin. Terkait ini Mas Zaki, pertanyaan jumlah penumpang, kami gini, ada 2 patokan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentu saja turun semua, yaitu penumpang kita perkirakan sekitar 2,2 juta atau turun 39,4% dari tahun lalu. Kemudian roda 2 sekitar 153 ribu atau turun 38,4%. Kemudian roda 4 ini kalau dibulatkan ya nanti angka persisnya pasti kami berikan, sekitar 450 ribu atau turun 21%. Nah itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi kalau saya kira karena ini pandemi juga relevan untuk membandingkan dengan rata-rata sejak pandemi, kami akan melihat ada kenaikan dari average-nya sejak pandemi, yaitu penumpang naik 12%, dan kendaraan naik 7%. Jadi ada 2 referensi nih dari segi angka. Kemudian tadi Mas Pandu menanyakan gimana nih kalau kapal kan nggak diminta rapid test gini. Tadi pagi kami termasuk salah satu yang diundang oleh Pak Menko Marves. Ada arahan baru terkait liburan ini, jadi nanti terutama yang dari Jakarta dan Bali ada persyaratan khusus. Nanti saya kira teman-teman media cari, saya kira dalam waktu sangat dekat akan ada pengumuman dari gugus tugas COVID. Saya yakin perkara terkait itu. Nah, jadi ada sesuatu yang khusus selama liburan. Ini seluruh moda transport akan yang saya tahu baik terutama ke Bali ada yang sangat khusus dan penerbangan. Tapi nanti yang berwenang adalah gugus tugas. Nah, tetapi kalaupun tidak ada rapid test, yang kami lakukan ada antara lain kita pastikan adalah pengecekan suhu dan pengetatan penggunaan masker. Nah ini sesuatu yang kalau saya bilang tidak never ending job ya, mengingatkan penumpang, tetapi menurut pengamatan kami kalau dibandingkan antara misalnya Maret April sama sekarang, perilaku pengguna jasa di kapal sudah jauh lebih baik. Dulu ngingetin pakai masker mesti berantem, sekarang bahkan penumpang sendiri yang bisa mengingatkan. Jadi saya kira itu satu yang harus diapresiasi, tapi sekali lagi mengingatkan kedisiplinan itu adalah pekerjaannya semua orang dan kita sekarang tetap melakukan itu ketat di kapal. Apakah ada penumpang yang misalnya masih kurang disiplin? Masih ada, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan di awal-awal COVID. Saya kira itu ya untuk Mas Zaki dan Mas Pandu. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin nambah dikit garis bawah aja bahwa saya sungguh terima kasih selama ini Ferizi itu sudah lumayan diketahui, jadi 100% orang memang sekarang menyeberang pakai Ferizi, tetapi yang kami mohon bantuan dari teman-teman media, pemesanan ini bisa dilakukan sebelum masuk ke pelabuhan. Jadi kami hari-hari ini masih saja ada pengguna jasa yang datang dan belum beli Ferizi, jadi nunggunya lama gitu di luar pelabuhan. Jadi kami mohon kenapa sih sampai kita minta Pak Menteri untuk sampaikan agar gaungnya kita sama-sama besarkan bahwa menggunakan reservasi online Ferizi ini adalah untuk kepentingan bersama agar kita tertib di penyeberangan sehingga antrian bisa diminimalkan dan interface atau interaksi antar manusia makin direduksi.
Pak Dirjen tadi hilang Pak, kami jadi kaget Bapak hilang. Kami kembalikan ke Bapak, tadi kami mengisi ketika Bapak sedang terdiskonek. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ira. Ya, barusan sempat hilang dikit. Biasa Bu, namanya IT ya kadang-kadang. Tapi saya udah nyambung lagi. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Jaki tadi. Jadi kalau skemanya memang sebelum masuk ke dermaga untuk yang di Merak, ada beberapa opsi. Yang pertama, kita akan coba tingkatkan pengawasan yang di tol dulu. Jadi kalau di tol itu sudah akan tereliminasi, dia akan keluar duluan gitu. Jadi kalau di Meraknya mungkin agak susah, U-turn-nya mungkin nggak ada ya, putar baliknya gitu. Jadi kita harapkan yang begitu masuk atau yang sudah transaksi itu yang sudah clear and clean gitu. Itu yang pertama, skema pertama. Skema kedua ya sebetulnya yang sosialisasi kita yang cukup masif, kita harapkan kerjasama yang baik lah. Saya cuma mohon kepada para pengusaha nih, lalu teman-teman sekalian, kerjasama yang baik gitu. Ibaratnya udah cukup lama ya, para operator itu seperti itu yang kemudian ibaratnya mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tanpa ada penindakan dari kita. Nah sekarang kita sedang menertibkan, mudah-mudahan untuk perubahan peradaban kita yang lebih baik lagi, ya kita harapkan kerjasama dengan semua operator untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan regulasi kita, komplain dengan regulasi kita, terutama untuk overdimensi. Karena ya cepat atau lambat ini akan kami selesaikan. Dan kemudian ada sekitar 10 BPTD yang sekarang ini kita sudah menindak secara tegas terhadap yang overdimensi. Jadi yang overdimensi sudah dilakukan penindakan dengan hukum pasal 277. Jadi nanti ancamannya cukup berat, 15 jutaan itu minimal. Sebetulnya kalau dalam Undang-Undang 22 dendanya sampai dengan 25 juta. Kemudian hukumannya itu sampai dengan 1 tahun. Tapi pengalaman dari 3 BPTD yang sudah melakukan ini, itu rata-rata hukumannya 15 juta per truk. Operatornya kena, karosserinya kena. Jadi ini kita nggak main-main. Tinggal mungkin kekuatan saja nanti kalau para petugas saya sudah mulai paham bagaimana melakukan penyidikan untuk kendaraan truk yang overdimensi, mudah-mudahan itu akan sudah menjadi kesehariannya sudah biasa gitu. Nah sekarang ini kan masih untuk experience baru, mampu nggak, bisa nggak gitu. Para BPTD melakukan penyidikan terhadap kasus yang overdimensi. Ternyata 3 BPTD udah, nah sekarang ada 10 lagi yang sedang melakukan penyidikan. Kemudian untuk yang short sea shipping, memang menarik ini. Kemarin juga saya sempat bertanya juga, apakah nanti segera tumbuh katakan bangkitannya atau kemudian produksinya langsung bisa muncul gitu. Masyarakat biasa penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, kemudian Ketapang langsung ke Lembar. Nah tentunya memang itu ada beberapa kegiatan yang saya lakukan, pola yang saya lakukan, supaya nanti begitu pas launchingnya atau katakan soft launchingnya, itu langsung kemudian pasarnya ada, demand-nya ada gitu. Ini kan kita mungkin untuk membangkitkan demand kan memang ada beberapa yang sedang kita lakukan. Nah kemudian berikutnya, sebetulnya setiap operator itu sudah mempunyai semacam mitra ya. Setiap operator baik ASDP, baik swasta itu masing-masing sudah punya mitra. Nah komunikasi dengan mitra inilah yang kita harapkan semakin cepat membentuk atau membangun demand untuk penyeberangan yang short shipping tadi. Jadi sebetulnya sudah rapat beberapa kali saya dengan ASDP juga dengan operator swasta yang sudah mendaftar, ada sekitar 7 kapal kalau nggak salah, 7 perusahaan. Mereka nggak begitu pesimis, tidak ada pasarnya gitu. Mereka yakin. Bahkan karena yang domisili kapal sebagian besar ada di Ketapang, sebagian nanti sebelum soft launching, ada 2 kapal saya minta untuk bergeser dulu ke Lembar, supaya nanti jumlahnya sama, seimbang. Jadi Lembar dengan pemberangkatan dari Ketapang itu nanti sama-sama jumlahnya. Kalau selama ini kan yang paling banyak domisili kapalnya ada di itu yang nanti akan bergeser ke Lembar itu bergeser sebelum soft launching. Dan kemudian untuk ke sana itu mereka akan membawa dulu katakan kendaraan. Karena kalau bergeser tanpa kendaraan kan biayanya cukup besar. Kemudian dari Mas Pandu Rakyat Merdeka, ini menarik juga ya. Pas kebetulan saya tadi barusan mendampingi Pak Menteri Perhubungan rapat dengan Pak Menko Maritim tentang kebijakan pemerintah terhadap angkutan Natal tahun baru nanti seperti apa, terutama terkait masalah pandemi COVID-19 ini. Dan sebetulnya arahnya sudah jelas dari pemerintah itu memang kita akan lebih ketat lagi. Ya, saya katakan lebih ketat lagi dibanding sekarang sebelum menunggu vaksin nanti sekitar
Tadi Pak Menko Maritim, saya mengulang aja perkataan beliau, bukan dari saya ya. Beliau menyampaikan antara minggu 1, minggu kedua itu mulai akan dilakukan vaksin secara bertahap. Nah, sambil menunggu itu, beliau menyampaikan bahwa di Jerman itu pengalaman kalau libur cukup lama atau kemudian masyarakatnya nggak disiplin itu pasti akan penambahan tinggi. Saya nggak sampaikan datanya, tadi juga ada. Namun nanti rencana saya mengusulkan kepada Pak Seto dari Menko Maritim, butuh penjabaran lebih lanjut, rapat lebih teknis lagi. Nanti sore juga ada rapat lagi dengan Pak Menko Maritim terkait masalah kebijakan ini. Namun demikian saya masih minta, karena nanti kalau ada perubahan kebijakan terkait masalah perjalanan ini, apakah seperti Lebaran kemarin, kita akan menggunakan checkpoint untuk menghalau masyarakat supaya kembali. Bukan seperti itu, tidak ada. Tapi nanti mungkin saya akan minta kepada Pak Seto dari salah satu deputi di Menko Maritim untuk mungkin besok kalau nggak salah akan memimpin rapat secara teknis apa yang nanti akan kita kerjakan. Karena pada prinsipnya sekarang kita harus lebih ketat lagi karena memang sekarang di semua kota hampir sudah mulai banyak nih pandemi ini, COVID-nya. Jadi tentunya mungkin pengetatan itu bisa saja perjalanan nanti tidak seperti sekarang ini gitu. Mungkin akan menggunakan apa dan sebagainya. Tapi nanti nunggu besok karena ini bukan ranah saya, bukan tanggung jawab saya. Saya tinggal nanti mengatur perubahan itu dengan perubahan terhadap surat edaran saya. Jadi pertanyaan cukup bagus, tapi kalau saya melihat sih bahwa pemerintah sudah melakukan pengurangan terhadap libur, saya kira mungkin jadi pasti akan mengurangi niat masyarakat yang tadinya ingin libur panjang gitu ya. Kemudian tanggal 28, 29, 30 kan masuk tuh. Jadi mungkin akan mungkin masyarakat nggak jadi melakukan perjalanan gitu. Nah, secara teknis atau kemudian nanti seperti apa kebijakannya, keputusannya, saya kira masih ada waktu. Tunggu besok, rekan-rekan sekalian bisa memantau, memonitor terhadap rapat yang dilakukan oleh Menko Maritim dan pasti akan mengundang kita semuanya yang terkait, sehingga nanti semuanya akan bergerak untuk melakukan satu perubahan terhadap revisi peraturannya atau kemudian kalau saya dengan surat edaran. Jadi untuk yang sekarang ini saya belum berani mengatakan, namun demikian intinya adalah ya pasti menurut saya dengan adanya pengurangan hari pasti masyarakat yang tadinya akan libur jadi nggak mau libur dan sebagainya. Dan kemudian Pak Menko juga minta untuk pengetatan yang di rest area gitu. Kalau sekarang kan masih sampai dengan sekarang kan 50%. Tapi memang betapa susahnya untuk menjaga sampai 50%. Dan tadi Pak Wakapolri menyampaikan akan siap menurunkan petugasnya untuk ke sana. Ya mudah-mudahan ini yang masih sifatnya beberapa arah yang akan dilakukan kebijakan nanti. Besok akan kita finalisasi dan mudah-mudahan langsung ketahuan seperti apa kebijakannya supaya masyarakat cukup waktu untuk memahami dan kemudian akan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah ini. Polisi kita demikian. Jadi saya mohon maaf mungkin barangkali yang disampaikan Mas Pandu tadi, tentunya kalau dengan adanya libur yang dikurangi tentunya mungkin barangkali akan mengurangi niat masyarakat yang melakukan perjalanan ya. Kemudian untuk yang di penyeberangan, nah itu sama juga. Besok juga mungkin akan kita lakukan termasuk yang saya akan sampaikan isunya di penyeberangan seperti apa gitu. Karena penyeberangan ini kan tidak hanya di Merak Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, masih banyak yang lain. Mungkin masing-masing penyeberangan akan berbeda. Kalau tadi Pak Menko Maritim menyampaikan di Bali itu kita harapkan daerah yang menjadi pilot project percontohan yang pengawasan dengan ketat di Bali. Gitu. Karena memang dari awal Bali itu kan kita harapkan yang pertumbuhan pariwisata yang pertama kali akan muncul sehingga memang di sana harus diyakinkan betul terhadap SOP atau kemudian protokol COVID-nya harus lebih baik. Saya kira yang bisa kami sampaikan demikian. Saya kembalikan kepada Bu Selvi. Baik, Bapak terima kasih Pak Dirjen. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Zoom, lewat chat. Dan pertanyaan pertama untuk Pak Dirjen lagi nih Pak. Pertanyaannya dari Abu, Warta Logistik. Beliau menanya, atau mungkin Mas Abu mau nanya langsung nggak nih? Atau saya bacakan aja ya. Selamat siang Pak, saya ingin menanyakan bagaimana dengan pengawasan dan keamanan Kespel. Kespel itu kesehatan pelabuhan ya Pak ya. Pada kapal-kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan di masa Nataru ini, apakah dilakukan oleh Hubla atau Hubdat? Demikian Pak pertanyaan dari Mas Abu, Warta Logistik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Anita, Bisnis Indonesia, mungkin ini kepada ASDP, Ibu Ira atau Pak Yusuf Hadi. Selamat pagi, saya ingin menanyakan untuk ASDP terkait dengan animo masyarakat saat ini.
Dari sisi penjualan tiket sudah berapa banyak dari keseluruhan? Kemudian lintasan mana yang masih banyak? Lalu apakah ada promo tarif juga? Kemudian yang ketiga dari Mang Ali, jurnas.com. Kalau tidak salah, di antara beberapa tujuan Ferizi adalah agar data penumpang, orang atau barang lebih tertib. Bagaimana selama ini akurasi data penumpang dan barang setelah Ferizi diberlakukan? Bagaimana pengawasannya di lapangan? Sebab masih ada penjual jasa tiketing yang bantu penumpang beli via Ferizi, hanya tanya ke calon penumpang jumlah orangnya saja tanpa diminta data-data penumpangnya. Kejadian ini ada di Pelabuhan Panjang Lampung. Tapi kita nggak ada di Panjang ya Pak ya. Jadi Pelabuhan Panjang sebenarnya bukan pelabuhan ASDP. Tapi mungkin saya serahkan kepada, mungkin pertanyaan pertama Pak Dirjen. Pak Dirjen tadi pertanyaan pertamanya, bagaimana pengawasan dan keamanan Kespel pada kapal-kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan di masa Nataru? Apakah dilakukan hubla atau hubdat Pak? Pertanyaannya. Monggo Pak Dirjen. Memang dengan adanya pengembangan restrukturisasi organisasi di perhubungan darat tadinya dari eselon 3 menjadi eselon 2, ada beberapa kewenangan yang tadinya dilakukan oleh Dirjen Laut, kemudian diserahkan sebagian kewenangannya kepada darat, terutama untuk yang penyeberangan, kemudian sungai dengan danau. Namun dari sisi regulasi, memang sudah final ya, sudah hampir selesai karena sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan. Namun demikian terhadap kesiapan dalam arti SDM, kemudian kemampuan, keterampilan, dan kemudian kesiapan-kesiapan yang lain yang perhubungan darat nanti akan melakukan peningkatan kemampuan atau capacity building untuk mendukung terhadap hal-hal yang tadinya tidak dilakukan oleh laut, kemudian di perhubungan darat, ini sekarang masih pada tahapan transisi. Jadi nanti kita harapkan di Januari. Namun demikian kita masih selalu koordinasi dengan teman-teman perhubungan laut. Jadi kalau kemudian kita cukup cepat untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, apakah SDM-nya, apakah sistemnya, apakah regulasi, mungkin kita lakukan. Namun demikian, saya kira perubahan ini kan masih berjalan terus, ongoing proses. Jadi sampai dengan sempurna nanti, dari teman-teman perhubungan laut masih memberikan pendampingan atau masih melakukan kegiatan sampai diyakini betul bahwa kami ini sudah siap untuk ibaratnya dilepas gitu. Jadi termasuk keselamatan pelayaran ini masih menjadi tanggung jawab laut. Namun demikian secara bertahap kita juga sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk menerima tugas menyangkut masalah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa lagi ya Bu Selvi ya tadi ya? Kesehatan pelayaran Pak, itu tadi hubla atau hubdat. Udah sih kalau untuk Pak Dirjen itu aja Pak. Sebentar. Oh ya udah, saya kira itu. Siap Bapak, terima kasih. Mungkin Pak Ibu mau menambahkan? Tadi ada pertanyaan dari Mbak Anissa dan Anita dan Mang Ali. Tadi ini ada sedikit ralat Bu, jadi kata Mang Ali bukan di Panjang tapi di Bakahuni. Oke, baik. Nanti Pak Yusuf Hadi akan nambahkan dengan beberapa data spesifik. Mang Ali, betul. Kami juga memantau hal yang sama. Begini, kami menghimbau kita tuh ngelihat sesuatu dalam konteks progres ya. Artinya gini, Pak Dirjen dan kami juga selalu saling berbagi info dan saling menguatkan gimana nih kita makin menuju sempurna. Jadi gini, yang namanya Ferizi itu sempurna jika seluruh pengguna jasa itu pesannya sendiri atau mandiri dengan menggunakan apps atau website. Nah, kita melihat bahwa ini istilahnya perubahan perilaku yang sangat besar, yang sangat drastis, atau kalau bahasa yang sedikit ilmiah biasanya disebutnya social engineering, perubahan perilaku masyarakat secara besar-besaran baik jumlahnya maupun jenis perilakunya dari go show manual menjadi online. Nah, gambaran saja kalau dari teman-teman jasa marga untuk mengubah dari cashless menjadi dari cash menjadi cashless itu perlu sekitar 5 tahun. ASDP ini
baru melakukan online ini secara bentuk seperti ini 100% online itu bulan Mei tahun 2020. Nah, apakah kita sudah baik? Kita sudah lumayan baik. Apakah sempurna? Belum sempurna. Nah, jadi itu hal-hal yang kami monitor, mengali. Kita sekarang yang boleh kami himbau, kami mohon seluruh pengguna jasa tidak menggunakan orang ketiga, langsung saja beli di Alfamart kalau nggak bisa online, atau online melalui website atau apps ya. Jadi memang ini adalah keadaan antara ya, belum keadaan yang ideal. Tetapi gimana kita minimalkan, yaitu kita mohon partisipasi masyarakat untuk secara mandiri beli sendiri, tidak menggunakan jasa orang ketiga. Kenapa? Karena rugi banget kalau nama kita tidak sesuai. Sebenarnya yang paling rugi adalah pengguna jasanya, karena hak atas asuransi adanya dari manifest yang akurat. Ya, jadi terima kasih masukannya. Kita mohon bantuan teman-teman media untuk memastikan versi ini dipesannya secara mandiri. Pak Yusuf Hadi, silakan Pak, tambahkan. Terima kasih Bu Dirut. Tambahan jawaban dari pertanyaan Mbak Anita. Untuk promo tiket online, kita ada beberapa paket yang sudah kita siapkan sebagai bentuk stimulus atau rangsangan kepada pengguna jasa yang membeli tiket online, yaitu adanya cashback di ShopeePay 30% sampai dengan 15.000 untuk 800 transaksi pertama periode Desember ini. Lalu yang kedua, di link aja kita punya cashback 20.000 per tiket untuk periode Desember juga. Jadi ada 2 promo yang kita siapkan. Dan untuk penjualan tiket sampai dengan hari ini, baru yang sudah memesan tiket melalui online baru 10%. Jadi dari total prediksi yang kita rencanakan pengguna jasa baru 10%. Mungkin juga bisa jadi pengguna jasa kenapa baru 10%, masih melihat kebijakan operasional atau kebijakan umum yang berlaku nanti pada saat Nataru menjelang Natal dan Tahun Baru dengan kondisi pandemi saat ini, Bu. Jadi baru 10%, Mbak Anita. Tadi Ibu Dirut sudah menyampaikan hal-hal terkait Verizi. Pertanyaan Mbak Anita juga, di lintas mana sih yang paling ramai pemesanannya atau nanti prediksinya? Merak Bakahuni masih mendominasi tiket atau peminat penyeberangan yang terbesar di Indonesia. Kita perkirakan yang keduanya adalah Ketapang Gilimanuk, karena mungkin orang juga sudah kangen Bali, sudah lama Bali tidak ditengok atau tidak dilihat, kira-kira gitu. Dan juga informasi kepada teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan kepada pengguna jasa tentunya bahwa kita untuk mendisiplinkan dan mentertibkan yang tadi pertanyaan Pak Ali di lapangan, kita ada menggunakan stopper, Bu. Jadi pengguna jasa membeli online ticketing, tetapi untuk sampai pada saat dia harus mencetak boarding di loket, sebelumnya ada stopper atau checkpoint stopper yang memastikan nantinya mereka punya tiket itu apakah sudah sesuai dengan jam keberangkatan untuk masuk pelabuhan, jam masuk pelabuhan. Dan yang kedua, kali ini dari teman-teman tim teknis sudah menyiapkan QR code yang mereka tunjukkan di stopper nanti, itu sudah mencantumkan juga nama pengguna jasa. Jadi kemungkinan nanti yang Ibu Dirut sampaikan bahwa advance-nya, bahwa penyalahgunaan tiket dengan akurasi nama orang itu akan terminimalisir atau tereliminir dengan model bisnis proses kita yang ada stopper. Jadi kalau yang punya QR code itu tidak sesuai dengan KTP-nya, kami tidak izinkan masuk. Kira-kira itu tambahan, Bu. Ya, makasih Bu Selvi, kami kembalikan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa tadi kita ada promo ya. Jadi untuk 800
transaksi pertama Pak. Jadi di cashback Shopee Pay 30% sampai dengan 15.000 itu per transaksi ya, bukan per tiket. Bapak mohon izin. Kemudian link aja cashback 20.000 untuk periode Desember. Oke, kita masuk sesi ketiga. Sesi terakhir, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman baik yang di ujung belakang. Langsung aja Mas. Yang kedua dan ketiga kalau ada. Dari mana, dari nama dan media mana Mas? Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Makasih Bu. Ke Pak Dirjen barangkali ya, soal regulasi. Nama dan media? Saya Samsuri dari Business News. Nomor 132, belum dibeliin. Pak Dirjen, kita tahu bahwa sekarang ini cuaca lagi kurang bersahabat dengan kita ya, bahwa apalagi diprediksi musim hujan cukup bagus. Nah, saya ingin tahu sebenarnya sistem pengawasan untuk lasing itu untuk kendaraan yang masuk ke kapal itu sudah 100% belum? Gini, jadi beberapa waktu lalu saya ke Sumatera, banyak tuh juga yang kendaraan yang masih bebas-bebas saja gitu ya. Yang kita khawatirkan ya, kekhawatiran ini bakal terulang gitu, kecelakaan maksud saya, kendaraan terguling dan sebagainya. Nah, itu kan sering terjadi itu ya, karena ombak besar apa segala macam. Dan penyakit kita kan dari dulu emang selalu diabaikan begitu ya, kurang begitu diperhatikan maksud saya dari dulu, sehingga terjadi banyak kecelakaan di kapal penyeberangan terutama. Sebenarnya kalau soal ini bukan kapal penyeberangan aja, bahkan kargo pun sering terjadi gitu ya, karena dia lupa ngikat gitu. Nah, itu pertanyaan saya tadi, itu sudah 100% dong dilakukan pengawasan itu gitu ya. Pada ASDP Bu Dirut barangkali bisa dijelaskan soal prediksi arus penumpang. Tadi saya kebetulan agak telat, saya minta catatan sama teman, kurang jelas juga soal ini proses penurunan jumlah penumpang sama dari jumlah berapa, jadi proses apa penurunan penumpang dari jumlah berapa gitu ya. Saya tanya teman tadi, dia bilang dia nggak tahu, gitu. Mungkin belum disebutkan. Terima kasih Bu, makasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin? Apa ini pertanyaan terakhir jadinya? Ada lagi teman-teman dari ruangan ini? Puji dari Independensi Mbak. Dari Zoom, silakan Mbak Mas Puji. Baik, terima kasih. Pertanyaan buat Pak Dirjen. Pertama Pak, untuk lintasan dari Ketapang menuju Lembar, apakah sudah ada, tadi kan disebutkan 7 kapal, itu dari berapa perusahaan, kemudian apakah kapal yang digunakan itu ada batasan misalkan berapa GT gitu. Kemudian juga apa sudah dipertimbangkan mengenai ombak yang ada di atas Bali, mengingat itu lebih besar dibandingkan Selat Bali sendiri. Kedua, untuk pertanyaan untuk ASDP, kalau dari lintasan kan biasanya dari Ketapang, Gilimanuk, kemudian Padangbae, Lembar, sehingga misalkan pengguna truk itu harus bayar 2 kali. Nah, kalau sekarang langsung dari Ketapang ke Lembar, apakah biayanya itu lebih rendah sehingga ini bisa mengurangi mungkin pendapatan dari SDP? Terima kasih. Terima kasih Mas Puji. Mungkin ada lagi satu lagi terakhir. Oke, baik Bapak silakan. Nama dan media, pertanyaan ditujukan kepada siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nixon, Bisnis Jakarta. Ke Pak Bu Dirut, pandemi ini telah merusak segalanya. Saya ingin tahu apakah ada perubahan-perubahan target atau mungkin bisa dijelaskan potensial loss terhadap dampak dari pandemi ini bagi ASDP. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa ini adalah sesi terakhir ya, pertanyaan barusan. Pertanyaan pertama tadi untuk Pak Dirjen dari Bang Sam nih Pak, dari Business News. Katanya cuaca lagi nggak bersahabat, bagaimana sistem pengawasan lashing, apakah sudah 100%, bagaimana? Silakan Pak Dirjen.
Terima kasih Bu Selvi. Ya, rekan-rekan media sekalian, saya kira banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya. Memang menarik juga, cukup lama juga saya mohon maaf tidak ketemu dengan teman-teman sekalian secara fisik. Dan sekarang secara khusus saya juga terima kasih kepada PT SDP yang menyelenggarakan acara press conference seperti ini. Sekaligus ya persiapan untuk Natal tahun baru, sekaligus menguji juga yang sudah kita akan lakukan nanti sesuai nggak dengan harapan gitu. Di antaranya seperti tadi disampaikan oleh Mas Samsuri tentang lasing. Lasing ini memang dari awal sampai dengan sekarang menjadi satu masalah yang pengawasan kita harus kita ketatkan. Ya sebetulnya regulasi kita mengatakan semua kendaraan yang masuk ke kapal ro-ro, kapal feri itu harus dilasing. Cuma ya memang kalau ini akan kita laksanakan 100%, ya memang petugas-petugas saya harus demikian ketat gitu. Hanya kadang-kadang persoalan yang memang mungkin kelupaan dan sebagainya. Tetapi saya memang dengan kondisi El Nino yang sekarang ini sedang melanda di negara kita sampai dengan pertengahan bulan Februari atau sampai dengan akhir Februari katakan nanti, saya sudah minta kepada para kepala BPTD saya, para petugas-petugas yang ada di dermaga penyeberangan terutama, untuk mengawasi pelaksanaan lasing ini dan melaksanakan dengan baik. Jadi artinya, saya minta 100% dilaksanakan tanpa alasan. Jadi kalau nanti ada kedapatan yang tidak dan sebagainya, itu yang saya mohon nanti kerjasama dengan pihak SDP untuk mengingatkan kepada petugas-petugas kita. Ya saya juga pernah melihat pada saat ada penyeberangan, biasanya yang dilasing itu yang sebelah pinggir-pinggir saja, atau yang kemudian potensi kendaraan-kendaraan yang mungkin barangkali berada pada posisi di sebelah pinggir gitu, yang tengahnya tidak. Nah tapi dengan kondisi sekarang, saya juga terima kasih diingatkan oleh Mas Samsuri, ya kita akan ketatkan lagi, saya minta para petugas saya untuk melaksanakan sesuai dengan amanat regulasi kita. Dan semuanya ini demi keselamatan, ini yang pertama. Yang kedua dari Pak Puji, ya sebagian disampaikan tadi saya, kemarin sudah kita kumpulkan, tapi nanti kalau saya kurang lengkap, saya mohon tambahan Pak Arief ya. Semua operator sudah kita kumpulkan, betul yang disampaikan Pak Puji itu yang saya rasakan awal. Ini teman-teman operator siap nggak nanti? Karena kan ibaratnya kalau di darat kondisi jalannya lain ini. Biasanya kita menggunakan jalan nasional, tiba-tiba ada jalan tol. Kan beda. Begitu nyaman gitu kan. Nah kemudian kalau kita analogikan yang di penyeberangan, mungkin ombaknya beda, karakternya juga beda dan sebagainya. Tentunya mungkin harus ada keterampilan khusus yang ada dalam nakodanya, sehingga tadi mungkin terbiasa dengan hanya waktu mungkin sekitar setengah jam, penyeberangan ini menjadi berapa lama Pak Arief nanti menyampaikan itu, berapa jam dari mulai Ketapang ke Lembar, milnya berapa juga. Kemudian kalau batasan GT-nya kita tidak melakukan batasannya pasti kita hanya memindahkan ya, hanya memindahkan kapal-kapal yang ada di Ketapang, Gilimanuk, Padang, Bayi, Lembar itu untuk diberi lintasan ini. Jadi artinya GT-nya juga dibatasi, tidak mungkin GT kecil lah gitu. Minimal kapal-kapal yang ada pada lintasan itu. Nah mungkin nanti Pak Arief akan menyampaikan berapa GT-nya itu. Kemudian terkait ya itu sudah kita kumpulkan semuanya kemarin, dan baik SDP maupun yang operator yang lain yang 7 itu semuanya menyatakan siap, karena sebagian sudah survei kondisinya dan tantangannya seperti apa, dan kemudian kepada pihak nakodanya atau awak kapalnya juga mungkin sudah siap. Ini kalau menyampaikan ke saya. Nah mungkin barangkali kalau saya kurang silakan Pak Arief tambahkan. Terima kasih Pak Dirjen, kepada Pak Puji, Ibu Ira dan Pak Sipadi yang ada di hadir di ruangan. Dapat kami tambahkan bahwa untuk kapal-kapal yang akan dioperasikan di Ketapang Lembar itu adalah kapal-kapal yang dipilih, kapal-kapal besar yang ada di Lembar Padambai dan Ketapang Gilimanuk. GT-nya sekitar 1.500 sampai 2.000 ukuran GT-nya, tapi pendekatan GT kita kesampingkan karena lebih kepada pendekatan kapasitas angkut. Rata-rata yang kita persyaratkan dan kita bahas bersama itu rata-rata sekitar 20 unit. Kemudian kecepatannya tentu di atas kecepatan minimal 10 knot. Maka dengan jarak tempuh 125 mil, waktu yang diperlukan sekitar 12 sampai 13 jam. Jadi lebih kepada memberdayakan kapal-kapal yang ada di sana. Nanti pada tanggal 17 besok, kita akan lakukan sosialisasi di Surabaya, dan mungkin kami akan mengundang Bapak Ibu
yang juga ada di Zoom ini atau ruangan ini untuk juga akan hadir bersama dan kita akan bahas dan menyampaikan sosialisasi untuk lokalitas yang ada di Ketapang. Demikian dapat kami tambahkan, kami kembalikan ke Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Arief. Bu Selvi saya kembalikan Bu, silakan. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ira. Saya ulangin lagi ya angka ya tadi ya. Penumpang kita gini, angkanya referensinya ada 2. Yang pertama adalah dari keadaan di 2019 Nataru, kemudian yang kedua adalah dari referensi average sejak pandemi ya. Jadi karena saya kira lebih perspektifnya lebih jelas kalau kita ada 2 referensi ini. Kalau dibandingkan tahun 2019 penumpang menjadi kita prediksi menjadi 2, ini saya bulatkan 2,178 juta orang atau turun 39,4%. Kendaraan roda 2 akan kita prediksi sebanyak hampir 153.000 kendaraan roda 2 atau turun 38,4%. Sedangkan kendaraan roda 4 sejumlah hampir 450.000 atau turun 21% dibandingkan 2019. Sementara secara total kalau dibandingkan average sejak pandemi, penumpang kita prediksi akan naik untuk liburan Nataru kali ini sebanyak 12% dan kendaraan secara total kita prediksi akan naik di angka 7% dari rata-rata sejak pandemi. Nah, kemudian terkait dengan dampak terhadap, nanti yang lainnya akan tambahin Pak Yusuf Hadi, tapi kalau dampak terhadap ASDP, saya kira pertanyaannya sangat bagus sekali, tepat. Nomor 1 yang kena dampak di industri ini di dunia adalah pariwisata, yang kedua adalah transport, karena penularan ini adalah melalui mobilitas orang. Nah, tetapi kami dapat sampaikan sebelum ke angka nih, di antara banyak moda transport yang lain di Indonesia dapat kami sampaikan, kami masih bersyukur kita dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan banyak perusahaan transport lain. Jadi saat ini pun kondisi, kalau kata orang cash is king ya, kalau punya uang tunai itu kita beruntung sekali. Insya Allah kalaupun kita tidak dapat pendapatan atau pendapatannya 0, ASDP itu masih bisa hidup sekitar 8 bulan lagi ya. Kenyataannya pendapatan kita tidak 0 dan kalau tahun lalu kita membukukan laba 318 miliar tahun 2019, maka kita prediksi tahun ini kita labanya turun menjadi 40% dari tahun lalu. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan moda transport lain di masa pandemi ini bisa untung itu keajaiban. Kita insya Allah masih bisa membukukan laba. Jadi itu kurang lebih kenapa ada antara lain salah satu penyumbang kita di revenue adalah logistik. Logistik itu penurunannya paling sedikit dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan dan lain dan penumpang. Kemudian kita juga melakukan 3 hal. Yang pertama, kita melakukan prioritas investasi yang kemudian kita satu jumlahnya kita kurangi, dan yang kedua kita fokuskan investasi hanya kepada sesuatu yang langsung menghasilkan dengan cepat. Kemudian efisiensi di skala bidang. Dan yang ketiga ada beberapa inovasi bisnis. Jadi insya Allah kita forecast kita masih bisa membukukan laba di 2020. Silakan Pak Hadi ditambahkan. Baik Bu Dirut, terima kasih. Pertanyaan tadi terkait lintasan Ketapang Gilimanuk Padang Bayi Lembar dibanding dengan lintasan Lembar langsung ke Ketapang atau Ketapang langsung ke Lembar. Sebelum saya sampaikan hal terkait kaitannya dengan keekonomiannya, bahwa sejarah Ketapang Lembar ini
itu sudah jauh hari 2 tahun yang lalu Gubernur Bali meminta agar supaya kendaraan-kendaraan berat yang melewati Bali kalau bisa semakin diminimalisir atau semakin sedikit. Karena determinasi terhadap kendaraan berat ini akan mempengaruhi aspek lingkungan yang ada di jalan raya di Bali dan juga kepadatannya menyebabkan tingkat kemacetan yang cukup tinggi, sehingga pemerintah dalam arti Kementerian Perhubungan mencari solusi alternatif dibukanya lintas Surabaya Lembar dan juga ada pilihan tambahan lagi Ketapang langsung Lembar. Nah, dimaksudkan agar supaya jalan di Bali bisa lebih awet atau lebih terpelihara dan tingkat polusi kemacetan di objek atau daerah wisata bisa lebih terkoordinir dengan baik. Itu latar belakangnya. Nah, sehingga muncul juga ada lintasan yang akan nanti dioperasikan rencana tanggal 25 Desember adalah Ketapang langsung ke Lembar. Dari sisi tarif, Ketapang Lembar itu lebih murah tarifnya dibanding Ketapang Gilimanuk dilanjutkan dengan Padang Bayi Lembar. Karena dua lintas tersebut, Ketapang Gilimanuk, Padang Bayi Lembar, berarti ada 2 kali handling atau turun naiknya kendaraan di atas kapal. Sedangkan kalau Ketapang langsung ke Lembar, contoh di golongan 6 itu tarifnya masih lebih murah dibanding tarif yang ada di 2 lintasan tersebut. Dimaksudkan apa? Agar supaya memberikan sebuah motivasi kepada pengguna jasa truk khususnya untuk bisa beralih ke lintasan yang langsung street dari Ketapang ke Lembar. Jadi upaya pemerintah agar supaya pengurangan di Bali dengan kendaraan berat itu bisa tercapai. Nah, selain daripada itu, untuk populasinya kurang lebih di awal, kalau satu kapal yang bisa memuat 50 unit per hari, Bu, per sekali berangkat, itu dengan demand yang ada di Ketapang Gilimanuk 1.750 kendaraan per hari, berarti kurang lebih sekitar 5%. Rata-rata kalau nanti diperkirakan hanya bisa mengambil kuenya hanya 10%. Jadi eksistensi Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayi Lembar masih tetap berlangsung, tetapi alternatif Ketapang Lembar pun bisa berlangsung. Jadi semua dimaksudkan pemerintah dan ASDP serta asosiasi agar masyarakat memiliki banyak pilihan untuk jalur logistiknya dan juga untuk mendukung pariwisata di lingkungan pariwisatanya bisa terjaga dengan baik. Demikian tambahan kami, Bu Dirut. Baik, terima kasih Pak Yusuf Hadi. Saya pikir sudah selesai untuk pertanyaan kita, 3 sesi sudah kita laksanakan. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa untuk menjelang liburan perayaan Natal dan Tahun Baru, kembali kami ingatkan kepada para pengguna jasa, mohon bantuan teman-teman media untuk mengingatkan bahwa belilah tiket perjalanan Anda melalui ferizi.com yang bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan sampai dengan maksimal 4 jam sebelum keberangkatan dan sudah bisa masuk untuk menukarkan tiket menjadi boarding pass 2 jam sebelum waktu yang tertera di tiket. Jadi dan kemudian lakukan pembelian secara mandiri, pastikan semua penumpang namanya terdata di tiket Anda, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum acara selanjutnya kita akan melakukan door prize nih Ibu. Pak Dirjen, terima kasih atas kehadirannya, sudah bersama kami selama 1 jam ini. Terima kasih atas arahannya. Pak Dirjen mungkin ada pesan terakhir Bapak? Arahan terakhir pesan Pak Dirjen. Terakhirnya terima kasih atas inovasi yang dilakukan oleh ASDP. Dan saya kira kita masih menunggu lagi beberapa inovasi yang lain. Nanti kita bisa rumuskan. Yang penting adalah aspek keselamatan, aspek kenyamanan, dan juga semakin iklim usaha dan kemudian bisnis di transportasi penyeberangan akan semakin baik. Kita akan sama dengan beberapa negara lain, sehingga kehadiran ASDP ini akan bisa membangkitkan gairah dan juga kemudian akan membanggakan lah Indonesia ini akan sama levelnya dengan beberapa negara lain dalam rangka pelayaran penyeberangan terutama. Jadi saya berterima kasih
PT ASDP demikian aware dan juga mungkin bersama kita. Bahkan saya tidak mengusulkan, tapi kadang-kadang munculnya dari PT ASDP. Semuanya adalah untuk kepentingan Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Dirjen. Pak Sehat Dirjen. selalu Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Tepuk tangan untuk Pak Dirjen yuk. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, kita selanjutkan sebelum kita tutup acara, kita mau bagi-bagi door prize dulu nih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita sudah menyiapkan 1 buah smartwatch Samsung Galaxy Fit, 1 buah wireless in-ear headphone JBL, 2 buah JBL Go portable Bluetooth speaker, dan khusus untuk voucher OVO kita akan bagikan untuk teman-teman yang ada di Zoom. Oke, udah siap? Kita langsung tarik mungkin untuk yang 2 buah JBL Go portable Bluetooth speaker dulu. Bu Dirut yang ini aja deh, yang nanti yang inti. Oke, saya ambil 2 ya tadi soalnya langsung 2. Oke, untuk 2 buah JBL Go portable Bluetooth speaker yang beruntung adalah Reni dari Indo Aviation. Mbak Reni mana Mbak Reni? Boleh dadah-dadah? Oh. Kemudian ada Mas Riki dari MM. Mas Riki mana? Oh, oke, baik. Kemudian 1 buah, nah ini 1 buah wireless in-ear headphone JBL, mungkin Pak Yusuf Hadi. 1 buah wireless in-ear headphone JBL. Siapakah yang beruntung? Yang beruntung nama pertama diawali dengan huruf P. P. Pampuri bukan? Dari asal medianya C. Wah. Tebak-tebak buat manggih. Lengkapnya Mas Puji Andreas dari Cakrawala. Mas Puji dari Cakrawala. Baik, yang terakhir 1 buah smartwatch Samsung Galaxy Fit, biar selalu fit. Diambil oleh Bu Dirut. Yang beruntung terakhir untuk smartwatch Samsung Galaxy adalah dari media suara.com, Mas Fauzi. Masih ada nggak orangnya? Oh, siap, selamat ya Mas Fauzi. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang hadir baik di Grand Mercure. Oh iya, yang OVO maaf lupa sampean. Ada 3 ya? Satu-satu atau gimana? Satu ibu 1, ADN 1. Untuk 3 pemenang di Zoom, masih ada kan teman-teman yang di Zoom ya? Ada voucher 300.000 OVO. Yang pertama adalah Warta Logistik Mas Abu Bakar. Selamat. Kemudian ada dari harian atau media Independensi Mas Puji Raharjo. Dan 1 lagi dari harian terbit Ali Akbar. Terima kasih Bu. Selamat kepada 3 media dari Zoom. Jadi dengan demikian telah selesai kegiatan kita hari ini, penyampaian mengenai kesiapan ASDP dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Terima kasih atas kehadiran teman-teman baik yang di Zoom maupun yang di Grand Mercure. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.